Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania dimanapun kalian berada, bertemu lagi di channel Sudut Gawang, channel yang membahas tentang sepak bola Indonesia. Oke Sobat Mania, kali ini kita akan memberikan informasi yang mana tentang Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Mali di leg yang kedua. Oke, tentunya tak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke Sobat Mana, jadi kali ini kami memberikan informasi yang mana di leg kedua Timnas Indonesia U23 bisa menahan imbang, bahkan bisa mengungguli Timnas Mali, dan akhirnya skor imbang 2-2 dan dicetak oleh Mauro di gol pertama untuk Timnas Indonesia, dan di gol kedua dicetak oleh Rafael Strike. Dan untuk Timnas Mali sendiri dicetak oleh satu orang di nomor 8, saya namanya nggak tahu. Ya, tentunya dari segi uji coba yang telah dilaksanakan dan pemain-pemain naturalisasi yang sudah mulai ikut beserta, tetapi ya rumor-rumornya untuk SEA Games pada pada bulan depan nanti belum tentu, seperti Ivar Jenner dan siapa kemarin lupa saya, zaman ada yang masih izin kepada klubnya bisa ikut atau tidak. Tentunya untuk para pelatih atau PSSI seharusnya bisalah melobi ke tim atau ke klub untuk berbicara baik-baik untuk mengambil para pemain naturalisasi, karena ya kita tahu sendiri untuk pemain sebenarnya bukan milik timnas tetapi milik klub, karena yang membiayai hidupnya atau yang teken kontrak itu kan pemain dari klub. Jadi klubnya minta seperti apa ya dia harus ikut klubnya. Dan untuk timnas kan bagaimana federasi ataupun pihak dari pelatih kita harus bisa bernegosiasi kepada klub-klub yang diikuti oleh pemain kita agar maksimal dan bisa ikut beneran turnamen nanti di SEA Games Desember nanti. Dan dari perkembangan untuk tim ini saya sangat oke lah. Walaupun leg pertama kita dibantai 3-0, tetapi saya tidak memungkiri bahwasanya kita tidak usah ngomong peringkat ya, kualitas atau apa dari fisik jelas kelihatan kita kalah tinggi pada laga pertama. Terus back, terutama kita ada yang di back lah ya, di lini belakang kita masih gampang sekali untuk dibobol, walaupun di depannya sudah lumayan bagus. Dan tentunya untuk di Asia Tenggara sendiri kemungkinan tim ini pasti akan bisa sangat-sangat lebih bersaing daripada kemarin waktu kita melawan Mali, karena ya kita tahu sendiri untuk timnas Mali sudah tertata banget, walaupun umurnya masih muda tapi tertata banget cara bermainnya. Dan di leg pertama kita dibantai 3-0, dan di leg kedua kita bisa memberikan perlawanan, bahkan kita bisa mengungguli dulu ya kan, di posisi kalah 1-0 lalu seri dan lalu bisa 2-1 dan akhirnya ditutup dengan Mali dengan skor seri yaitu 2-2. Dari permainannya kita sangat bagus menurut saya, dan tentunya komposisi kemarin ya lumayan lah ya, apalagi yang kalian suka hujat itu Hoki Caraka kemarin ya lumayan untuk permainannya, enggak seperti biasanya, karena ya kita tahu dia agak dikasih di depan tapi nggak sebagai striker tapi agak ke samping. Tetapi di tim yang sebelumnya, yang pelatih sebelumnya, Hoki kan ditaruh yang agak ke belakang dari kemarin, makanya dia sangat kesulitan karena tipenya Hoki adalah pemain depan. Kehokiannya itu loh sangat bagus. Dan kemarin juga dari bukan kesalahan sebenarnya ya, memang gol pertama kita itu bukan kesalahan dari pemain sana, tetapi memang di saat Hoki untuk mencari bola dan akhirnya bisa terkena, dan akhirnya diumpan ke Mauro dan digocek sekali dan langsung ditaruh di pojok gawang. Mantap sekali itulah, suwantai banget.
Dan selanjutnya di gol kedua ya kita tahu, yang mana pertama nomor 13 bagi saya, kita memberikan cobaan untuk crossing, tetapi ya kurang pas, dan akhirnya waktu dia menusuk ke dalam, dia bisa kasih umpan ke Rafael Strijk dan bisa memberikan assist kepada Rafael Strijk. Dan tentunya timnas Indonesia untuk kali ini saya yakin Indonesia masih bisa membawa pulang lagi emas, walaupun sangat berat karena komposisi pemainnya ya juga kurang sebenarnya. Kalau bisa PSSI ataupun pihak pelatih dari Coach Indra mau memanggil Hapner ya, Justin Hapner ataupun Rizky Ridho zaman Rafael Marcelino kocak ya, itu masih bisa ada harapan untuk di belakang. Karena apa ya, untuk pemain belakang kemarin sepertinya kok masih gampang banget ya. Tetapi ya mungkin kalau nanti kita di kualitas bermain di Asia Tenggara masih bisa lah untuk back itu, apalagi Kadek bagus untuk cara bermain backnya. Dan kemarin diduetkan dengan Mark ya kan, itu lumayan juga, apalagi kalau ada Justin Hapner agak ya lebih sangar lagi back timnas ya kan. Dan untuk kemarin saya akui di game di leg kedua melawan Mali yang MPV otomatis kiper kita kemarin. Wow, save-nya ngeri, bahkan dia ingin mencetak gol dengan melalui salto akrobatik, tetapi kita juga lompatannya untuk kiper kita, refleksnya sangat bagus sekali. Tentunya semakin kesini semakin kelihatan bahwasanya makin tertata, dan saya tetap mendukung Coach Indra untuk saat ini. Dan kalian yang di luar sana ya, jangan suka ganti, memang gampang, gak gampang kocak bermain dengan waktu 1 bulan membuat tim itu nggak mudah, kecuali kalau timnya seperti Madrid. Pada waktu ada Ronaldo, Benzema, Bale, itu pemain top dunia, makanya triple winner ya kan. Kalau bermain seperti itu siapapun pelatihnya bisa menang, apalagi mainnya hanya di daerah kita Asia Tenggara, jelas menang. Seperti Persipura pada waktu itu jaya-jayanya, siapapun pelatihnya pasti menang. Karena apa? Timnya sudah bagus lah. Ini kan timnya ya bagus, nggak salah, tapi kekompakannya kan butuh ya, apalagi pelatih nggak semudah itu gonta-ganti. Biarkan dulu ini selesai, nanti SEA Games selesai bagaimana hasilnya. Nanti kalau sampai dapat emas kamu kowar-kowar lokal pride ya kan, kamu mulutnya memang busuk. Yang itu loh, cerdas sedikit lah. Kita memang pecinta bola, kita memang supporter timnas, tetapi kita jangan sampai buta dengan isu-isu itulah. Kita tunggu dulu hasilnya seperti apa, baru kita komen. Kalau pengen out silahkan disuruh out, ganti siapa. Paling kamu utaknya hanya satu, Sintayong, kocak, daripada Sintayong ya kan, ibaratnya yang lalu biarlah berlalu, kita cari yang baru gitu loh. Daripada siapa namanya pelatihnya Manchester City ya, gitu kan kelihatan loh ya. Lali lah kalian semua itu kocak. Orang belum kerja baru uji coba sudah disuruh keluar. Tunggu, sabar, nggak apa-apa, nanti disalahkan saja. Nanti saya loh kalau hasilnya buruk, saya juga akan marah, akan kecewa. Tetapi di saat masih proses, ya udah tunggu aja prosesnya. Karena apa? Ya tidak semudah itu. Wong sudah ditunjuk, sudah tinggal sedikit, masa disuruh ganti? Itu yang bikin malah rusak. Nggak ada semua itu yang instan, itu nggak ada, kecuali kita punya uang, kita panggil
pelatih yang top sekalian ya, yang pelatih kata Klopp panggil sini ya kan, gembleng dar passing salah gaplok. Mungkin kalau seperti itu bisa ya kan, tapi kan mahal dan dia belum tentu mau. Nah makanya karena ini jalan satu-satunya untuk cepat, ya nggak mau kan, kita tahu sendiri penggantinya Patrick Kluivert saja sampai sekarang belum ada, masih rumor-rumor juga ya kan. Jadi kamu tenang, sabar, kita nikmati permainannya. Nanti kita itu uji cobanya lawan tim yang di atas kita semua, jadi maklum kalau kita masih kalah dengan data, statistik, gol kalah ya maklum. Karena apa? Untuk belajar. Kalau kita belajar melawan Timor Leste, kalau kita belajar melawan Kaledonia Baru, ya jelas menang kita. Itu namanya bukan belajar tapi ngece, ngerti? Karena kita butuh belajar, butuh ilmu, carilah lawan yang lebih baik di atas kita. Kita kalah berapapun nggak masalah, yang penting kita dapat ilmunya dan kita terapkan nanti finalnya di SEA Games di bulan Desember nanti. Kalau di SEA Games bulan Desember kok nganti permainan Indonesia jelek, kita baru jangan dihujat tuh ya, dikritik para itu orang-orang itu, oke? Silahkan kritik, monggo, kerso sak senengmu guys, oke? Jadi tunggu dulu, sabar dulu. Bahkan kemarin saja kok seri, saya kecewa justru. Kalau bisa bantai lagi. Biar apa? Biar otaknya Coach Indra Safri dan lawan-lawannya dan yang lain-lain itu berpikir kok iso ya kebantai lagi itu. Biar belajar, biar cari pengalaman lagi. Bukan kamu malah seneng, kapok kalah, enggak gitu guys ya. Jadi kita harus tunggu prosesnya. Karena uji coba itu adalah salah satu proses untuk menuju finalnya kapan? Nanti waktu di SEA Games. Kalau SEA Games nanti kita lihat permainan Indonesia ngelawak, baru kita kritik habis-habisan. Mungkin seperti itu, oke? Itu pendapat dari saya ya. Oke, mungkin itu saja untuk Sobat Mania. Terima kasih yang selalu mendukung channel ini. Dan tentunya saya sangat berterima kasih banget kepada kalian yang sudah mau subscribe, yang mau nonton, yang mau like, yang mau komen. Karena dari kalian semua saya tidak akan bisa memberikan konten-konten untuk informasi ataupun berita tentang sepak bola Indonesia. Jadi untuk kalianlah saya memberikan informasi dan konten ini dengan semangat. Kalau tidak ada kalian, saya mungkin tidak akan semangat. Jadi terima kasih banyak untuk para pengikut saya, untuk mengikuti YouTube channel saya, bukan mengikuti saya loh ya. Kalau mengikuti saya di belakang saya. Jadi yang mengikuti konten-konten saya, terima kasih. Yang mau komen, yang mau berikan saran, yang mau hujat, ya saya tetap terima kasih karena kamu sudah masuk atau melihat, minimal nyentuh video saya. Oke Sobat Mana, tentunya tetap respect, tetap junjung sportivitas ya. Dan mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.